Bentuknya jelas sangat menarik perhatian, tapi bagaimana rasa berkendaranya? Inilah iCar V23 dan di IMS 2026 mobil ini secara resmi diperkenalkan, bahkan ada unit test drive-nya. Kami sudah pernah membuatkan video first impression dari mobil ini. Anda bisa klik link yang ada di atas kanan video ini. Di situ sudah detail bagaimana speknya, bagaimana interiornya, eksteriornya. Tapi di video kali ini kita akan bawa mobil ini melewati sejumlah obstacle. Apakah impresi berkendaranya serta performanya melewati obstacle ini sekeren tampilannya? Ini adalah first drive dari iCar V23. Ada dua tipe dari iCar yang dijual di Indonesia, yaitu tipe yang rear wheel drive dengan satu buah motor di belakang, dan ada juga yang dual motor intelligent wheel drive IWD seperti mobil tes kami kali ini yang tenaganya juga sangat besar, 208 HP. Kemudian mobil ini juga memiliki torsi 295 Nm serta range 430 km dari baterai 81,76 kWh-nya. Nah, mobil ini pada saat diperkenalkan belum ada harganya sama sekali. Kalau di luar negeri kita bisa ambil contoh di beberapa negara di luar negeri itu harganya mirip-mirip dengan Chery J6 ya atau iCar Z3 kalau di luar negeri, tapi peraturan di setiap negara berbeda-beda, di Indonesia pun berbeda-beda, kita belum bisa menentukan berapa harganya, tapi harganya akan ditentukan dalam beberapa bulan lagi. Jadi sekarang kita akan konsentrasi ke mobilnya dan rasa berkendaranya. Actually mereka sudah menyebut satu harga untuk mobil ini, itu adalah tipe yang paling tingginya di mana semua option akan ada dan spek yang benar-benar eksklusif hanya 23 unit itu di 789 juta rupiah. Kita bisa expect versi yang standar ini yang original mereka menyebutnya pasti akan memiliki harga di bawah itu. Dan kalau kita lihat bentuknya, mobil ini bentuknya bisa dibilang tidak generik ya. Tidak seperti mobil-mobil lainnya, sangat berkarakter, sangat unik. Tapi kadang-kadang berkarakter dan unik itu nggak selalu jadi keren. Tapi kalau di iCar V23 ini, walaupun desain adalah subjektif, tapi bagi kami ini adalah mobil yang desainnya keren sekali. Ada retronya, ada futuristisnya yang berpadu secara harmonis dari depan, samping hingga belakang. Langsung kuat karakternya dan seneng gitu. Ngelihat mobil ini tuh menyenangkan. Apalagi di warna yang cerah seperti ini. Berbicara warna, ada 4 warna yang ditawarkan di Indonesia. Ada putih, ada hitam, ada oranye, dan ada hijau muda. Nah, jadi pilihan warnanya memang belum terlalu banyak, tapi bentuknya yang atraktif ini jelas akan menarik perhatian di jalan. Dan bukan sekedar bentuk yang atraktif, bentuk ini juga mendukung fungsi. Karena dengan bentuk yang overhangnya itu pendek di depan dan di belakang, menghasilkan mobil yang memiliki approach angle sangat besar, 43 derajat. Bahkan departure angle-nya di belakang itu masih 41 derajat, ground clearance-nya 210 mm yang langsung menyiratkan bahwa mobil ini ready untuk dibawa kemana saja. Makanya motonya adalah Born to Play. Born to Play itu bukan hanya bisa diajak bermain kemana saja, tapi mobil ini juga menjadi seperti kanvas untuk kreativitas modifikasi. Karena banyak sekali modifikasi yang bisa dilakukan dengan mobil ini. Bahkan iCar bilang kalau kita memodifikasi mobil ini tidak akan menghanguskan garansinya selama modifikasinya diikuti melalui standar guidelines dari iCar. Ada satu sebenarnya yang agak kurang di mobil ini adalah tidak adanya wiper belakang. Mungkin ini mendukung desain yang jadi lebih clean gitu ya. Tapi mungkin kalau Anda lewat jalan-jalan kotor bisa agak merepotkan karena tidak ada wiper belakang. Tapi secara desain sih keren sekali belakangnya. Untuk tipe IWD bannya besar sekali ya, 21 inci, 265/45 R21. Kemudian yang bikin unik juga mobil ini adalah tidak ada kaca setelah pilar C ini. Jadi unik. Kemudian bagian belakangnya
Ini dilengkapi dengan lampu-lampu yang nuansanya modern, bahkan ini juga bukan tempat penyimpanan, ini hanya aksen dari desain di mana di sini ada third brake lamp, ada emblem V23, kemudian ada kamera karena ini sudah kamera 360, bahkan di ujung-ujung bumper baik di depan maupun di belakang ini ada radar yang seolah-olah ini mobil konsep gitu ya, ada tulisannya MMW radar. Dan di bagian belakang sini ada charger. Chargernya ini bisa AC, bisa DC. Yang DC-nya itu di atas 100 kW. Sehingga kalau misalnya kita nge-charge DC itu dari 10 sampai 80% itu bisa tuntas tidak sampai setengah jam. Over fendernya khas. Ini bukan seperti SUV modern ya, ini seperti off-roader tampangnya. Tapi sebenarnya ini bukan off-roader, ini adalah mobil all-rounder yang memang sudah diciptakan untuk jalanan aspal, tapi siap kalau diajak untuk off-road. Makanya nanti kita akan coba juga di obstacle di iCar Adventure Park ini, di mana ada tanjakan dan turunan yang lumayan ekstrim sudutnya, serta kita juga akan melihat jalanan yang naik turun untuk melihat artikulasi dari rodanya yang mestinya cukup baik. Kemudian ini yang unik juga, ada panel hitam di atas kap depan. By the way, ini kap depannya nggak bisa dibuka ya, jadi nggak ada penyimpanan. Cuman yang unik adalah ini dia bisa ngisi air radiator di sini. Bayangin sini mobil kalau udah dimodifikasi pasti akan tambah unik dan kita bisa mengindividualkan mobil ini sesuai dengan selera kita. Door handle ini rata dengan bodi, tapi sebenarnya ini masih mekanikal ya. Nah, jadi masih mekanikal seperti ini. Dan ini buka tutup pintunya juga kayak Eropa suaranya, mantep gitu. Bek, bukan perang ya. Bek. Secara desain ini adalah desain yang berani, desain yang unik dan langsung menyiratkan bahwa mobil ini siap untuk diajak bermain-main. Sekarang kita ke bagian dalam. Mobil ini agak tinggi, untungnya di sini disediakan pegangan untuk naik, bukan hanya di depan tapi juga di belakang, dan ada footstep juga. Ini standar sudah ada footstepnya, jadi naiknya itu, maco rasanya. Di depan sini tidak ada instrumen, jadi semua itu ada di layarnya. Instrumen semua keterangan tentang mobil, tapi menurut keterangan dari iCar bahwa sebenarnya mereka juga memiliki optional untuk instrumen ini di depan dan itu bisa dibeli secara terpisah. Bahkan di sini juga ada tombol-tombol aux itu untuk aksesoris. Mobil ini disiapkan untuk dimodifikasi, disiapkan untuk menambah aksesoris dan sudah ada kabelnya semua, jadi tinggal plug and play, tidak perlu memodifikasi terlalu banyak, tidak perlu sampai potong kabel segala macam, itu nggak perlu di mobil ini. Dan highlight dari interiornya yang saya sangat suka adalah hadirnya tombol-tombol fisik yang berukuran besar, yang ini bisa mengatur sejumlah fitur kunci dari mobilnya seperti AC, audio, kemudian hazard, hal-hal yang penting, spion ini juga bisa diatur dengan mudah lewat tombol-tombol fisik. Bangku depan kanan kiri sudah elektrik dan ini masih bisa direndahkan. Jadi walaupun mobilnya tinggi tapi kita bisa duduk cukup rendah, dan setir juga bisa tilt, tapi sayangnya belum bisa teleskopik. Untungnya buat saya ini ergonomis, tapi kalau dia bisa teleskopik pasti akan lebih fleksibel untuk banyak postur tubuh ya. Tapi secara desain ini sangat menarik, jadi bukan hanya luarnya tapi juga dalamnya, dan tempat penyimpanannya juga lumayan banyak. Di sini juga ada sambungan USB-C, USB-A, USB-C-nya ada 2, ada USB-A, tapi memang tidak ada laci di sini. Iya, di sininya tidak ada laci. Nah, untuk detail semua interiornya termasuk bagian belakangnya, by the way bagian belakangnya juga sangat lega. Itu Anda bisa lihat di video sebelumnya karena kita akan konsentrasi ke rasa berkendaranya. Dan sekarang yang kita mau coba adalah obstacle yang ekstrim dulu. Nah, untuk obstacle ekstrim ini karena unsur bahayanya juga tinggi, jadi sesuai SOP ini akan dikendarai oleh instruktur. Tapi kita bisa lihat bagaimana performa mobil ini menghadapi obstacle yang ekstrim. Nah, karena
obstacle yang ekstrim ini cukup berbahaya dan banyak orang, jadi menyangkut keselamatan banyak orang di sini. Jadi memang standar operasional prosedurnya di pameran ini itu dikendarai oleh driver profesional. Tapi di sini saya akan menjelaskan teknologi apa yang dimiliki mobil ini yang bisa membuat mobil ini melewati obstacle. Kalau bisa melewati, let's go. Ayo kita jalan ya, siap ya. Oke. Kita pindah dulu modenya menjadi off-road. Mode off-road ya. Jadi memang mobil ini ada mode eco, comfort, sport, slippery, off-road, bahkan ada individual. Kita akan di mode off-road aja ya, sesimpel itu, kita tinggal putar. Dan tidak ngerubah apa-apa lagi. Dan mobil ini memiliki sistem all-wheel drive yang pintar, jadi dia bisa membaca ban mana yang kehilangan grip dan ban mana yang masih ada grip. Karena kita akan melewati obstacle di depan di mana ban akan mengangkat. Walaupun artikulasi roda mobil ini cukup baik, tapi ada batasnya dan kita akan melewati batas tersebut. Nah ini ban depan kiri itu mengangkat, tidak menyentuh sama sekali. Otomatis tenaga langsung dipindahkan ke ban depan kanan dan belakang kiri. Nah sekarang ban depan kanan dan belakang kiri itu tidak menyentuh, tenaga dipindahkan ke depan kiri dan belakang kanan, sehingga effortless sekali mobil tetap bisa jalan. Kalau sistem all wheel drive-nya itu tidak pintar, maka ban yang kehilangan grip tadi akan berputar saja dan mobilnya tidak bergerak. Wah, ini radius putarnya juga ternyata cukup lumayan ringkas ya. Cukup ringkas, dan tapi nanti saya juga akan nyetir sendiri mobil ini di test drive yang reguler dan merasakan sendiri radius putarnya seperti apa. Nah, ini kita sekarang akan melewati obstacle side slope namanya. Jadi ini mobil akan dibuat miring sekali. Ini lebih dari 30 derajat kemiringannya. Dan kalau mobil biasa-biasa saja, ini kemungkinan terbaliknya sangat besar. Oke, kita naik. Sekarang ban belakang kanan itu akan mengangkat, tenaga dipindahkan ke roda lainnya, dan ini sangat miring. Dan salah satu yang bikin mobil ini tetap mantap dan stabil adalah karena baterainya itu diletakkan di bagian paling bawah dari mobil ini, sehingga itu menunjang kestabilan. Nah sekarang kita akan naik. Kita berhenti dulu. Jadi sekarang kita akan naik ke tanjakan yang sangat terjal, dan ini membuktikan bahwa approach angle yang 43 derajat ini semestinya membuat mobil ini tidak mentok. Serta mobil ini juga akan menggunakan tenaganya untuk naik ke atas, tapi kayaknya tidak perlu sampai gaspol ya untuk naik ya. Paling cuma setengah aja. Cuma setengah aja cukup ya. Oke, sekarang kita akan naik. Oke. Siap-siap. Effortless sekali, dan di bagian puncaknya dia tidak mentok sama sekali karena memang memiliki ground clearance yang tinggi 210 mm. Nah sekarang kita akan turunannya ini juga curam sama sudutnya mirip dengan sudut naik tadi. Wah, ini seperti mau terjun bebas ke bawah, kayak mau vertikal ke bawah. Lagi-lagi nggak mentok, depannya nggak mentok, belakangnya nggak mentok, dan karena center of gravity yang rendah, jadi aman mobil itu mau sampai miring, karena dia membutuhkan derajat yang lebih besar lagi sampai berpotensi membuat mobil itu terbalik. Jadi mobil off-road kan biasanya mesinnya agak besar dan agak di atas gitu ya, tapi sekarang ini semua letaknya di bawah, bikin kemampuan off-roadnya juga jadi sangat baik. Nah sekarang terima kasih Pak sudah melewati medan yang ekstrim dengan effortless. Sekarang saatnya saya mengendarai sendiri di kondisi yang lebih normal, yang mungkin seluruh pemilik iCar V23 bakal pakai ya. Kalau yang seperti ini rasanya hampir nggak pernah ya. Nggak pernah lah. Oke, kita langsung ke mobil normalnya. Sebenarnya saya sudah pernah nyetir sendiri iCar V23 ini akhir tahun lalu di Cina. Tapi ketika itu di track off-road yang sangat licin, lumpur yang sangat licin, jadi nggak begitu high speed, dan kita nggak merasakan performanya, kita nggak gaspol di situ, benar-benar licin. Tapi di situ dengan ban biasa ya, tidak dengan ban off-road, itu kemampuannya juga mengagumkan mobil ini pada saat melewati track off-road. Gripnya bagus, kemudian artikulasi rodanya juga bagus ya, karena mobil ini juga tinggi dan memang disiapkan untuk bermain-main gitu, termasuk bermain-main di lumpur. Nah sekarang ini yang saya coba ini yang tipe original, jadi yang tanpa modifikasi,
dan intelligent wheel drive, jadi all wheel drive tipenya. Ini yang saya bisa rasakan, pertama power delivery-nya itu smooth. Nggak semua mobil listrik itu sama power delivery-nya, karakternya. Ada yang kurang natural, banyak malah yang kurang natural. Jadi kayak antara injakan gas dan lepasan injakan gas dan rem itu terasa kurang natural. Tapi ini natural sekali dan halus. Jadi sangat mudah untuk berkendara yang natural dengan mobil ini. Baik di mode eco, normal maupun sport, semuanya karakternya halus. Cuman beda ininya aja, kurvanya ketika gas itu diinjak agak dalam. Jadi kalau di comfort, sekarang kita masukin ke comfort ya. Ini gampang sekali ganti mode berkendaranya karena ada tombol fisiknya yang besar gitu ya. Nah, kita di comfort ini benar-benar ini apa? Halus. Delivery tenaganya tuh. Dan ketika kita mau berakselerasi, dia juga nggak langsung instan gitu. Gradual sehingga terasa natural. Dan ketika kita masukkan ke sport, oke, dia terasa lebih responsif. Ketika kita gaspol, ini kencang sekali mobilnya, tenaganya di atas 200 HP. Tapi tetap dia tidak langsung instan yang kayak jedak kayak dipukul dari belakang gitu kan. Padahal sebenarnya kan motor listrik punya kapabilitas untuk itu, tapi ini dikeluarkannya secara gradual. Jadi versi sportnya juga masih enak buat dibawa santai. Jadi kalau misalnya Anda tipe orang yang senangnya jalan santai, tapi sekali waktu ada yang nantang Anda gitu, Anda bisa langsung akselerasi cepat. Di mode eco-nya bahkan lebih halus lagi, dan masih ada lagi mode slippery, off-road, dan individual. Jadi Anda banyak sekali yang Anda bisa atur di sini. Kemudian setirnya enteng. Setirnya itu enteng sekali malah ya, untuk ukuran SUV yang cukup besar seperti ini. Untuk radius putarnya, nah ini dia juga cukup ringkas ya, nggak merepotkan ini pasti kalau misalnya untuk berkendara di atau meliuk di tengah kepadatan atau harus putar balik. Ini dia radius putarnya cukup kecil. Nah, sekarang kita berbicara mengenai bantingan suspensinya. Mobil ini tinggi. Kalau memang mobil ini hanya untuk keperluan off-road, tentunya akan dibuat lunak suspensinya. Tapi pasti sisi negatifnya adalah mobilnya jadi limbung. Nah, karena mobil ini masih untuk jalan raya juga dan butuh kestabilan ketika di jalan raya dengan kecepatan tinggi, apalagi bannya juga 21 inci. Jadi ini bantingan suspensi mobil ini lebih ke arah stiff ya. Jadi dia bukan yang empuk membuai gitu ya. Nggak sampai ini sih, nggak sampai bikin sakit pinggang, tapi terasa oh ya ini lebih ke arah stiff. Dan ini kita di jalan konblok Kemayoran ini rusak sekali jalannya, masih teredam dengan baik, tapi memang bukan tipe SUV yang sangat empuk gitu. Dan dia memang butuh suspensi yang agak stiff seperti ini untuk menjaga kestabilannya di kecepatan tinggi, serta untuk mengakomodir kalau misalnya kita membawa muatan penuh atau bahkan tenda di atas, karena mobil ini balik lagi born to play. Cuman karena suspensi yang agak stiff itu, ketika kita bermanuver di kecepatan yang tinggi, ini dia stabil sekali untuk ukuran SUV sebesar ini dan setinggi ini. Hampir nggak ada body roll ketika tadi saya menikung dengan kecepatan 50-60 km per jam.
Kalaupun nanti di atas 60 saya yakin pasti ada body roll, karena ya semua mobil pasti ada body rollnya, tapi nggak akan terlalu banyak karena penggunaan suspensi yang lebih ke arah sporty di mobil ini. Benar-benar pengendaliannya tuh jadi presisi. Kemudian tadinya tuh saya expect dengan ban 21 inci itu akan ada kebisingan ban yang tidak perlu gitu, tapi ternyata enggak, bannya nggak terlalu bising. Dan di kabin ini juga lumayan hening walaupun melewati banyak benturan-benturan dari ketidakrataan di jalan konblok ini. Salah satunya karena memang material peredamnya yang banyak serta kaca double di bagian depan. Oh, ini mobil sih kayaknya siap buat digabruk-gabrukin ini. Lewat jalan rusak, sikat aja suspensinya cukup kokoh dan tangguh untuk melewati jalan-jalan seperti ini. Visibilitas yang dihasilkan mobil ini juga cukup bagus, baik ke depan, ke samping, bahkan sampai ke kaca belakang. Walaupun kaca belakang nggak terlalu besar, tapi clear. Dan hadirnya headrest di bangku belakang ini tidak terlalu mengganggu. Dan ini penting buat mobil yang memang disiapkan untuk pergi ke segala medan, untuk kita bisa punya visibilitas yang bagus. Ditambah lagi masih ada kamera 360, sehingga mobil ini juga cocok buat kita bawa ke area-area off-road yang misalnya seperti ke tengah hutan, jalan-jalan rusak yang kita nggak bisa ngelihat obstacle secara jelas di depan. Ini dibantu oleh kamera 360-nya. Dan satu yang sangat menyenangkan ketika menyetir mobil ini adalah yes, tombol fisik tadi benar-benar bekerja dengan baik dalam mendukung bekerja dengan baik dalam mendukung kemudahan berkendara. Mau ganti mode berkendara tinggal putar tuas yang besar, mau mengatur hembusan AC serta suhu AC ini juga tombolnya besar, ventilasi AC semua. Ya beginilah seharusnya mobil itu dibuat. Dan karena ini kemungkinan Anda juga bisa berkendara di off-road yang mungkin menggunakan sarung tangan. Semua tombol yang ada di mobil ini mudah dioperasikan bahkan dengan sarung tangan tebal sekalipun. Ini jadi menjadi mobil yang sangat mudah untuk dikendarai. Nah, didukung lagi juga oleh radius putarnya yang kecil. Bisa dibilang mobil ini tuh cocok untuk dikendarai sendiri. Untuk kegiatan sehari-hari, dimensinya tidak terlalu besar, cukup compact, performanya sangat kuat, kestabilan pengendaliannya juga sangat baik. Tapi begitu Anda mau ke off-road, mobil ini juga ready dengan ground clearance yang tinggi, suspensi yang kokoh, serta radius putar yang kecil. Iya, bisa dibilang mobil ini adalah sebuah all-rounder. Kemana aja bisa. Tentu saja kami sangat menantikan bisa meminjam mobil ini dalam jarak yang lebih jauh, sehingga bisa bawa ke dunia nyata, ke jalan raya sesungguhnya, ke jalan off-road sesungguhnya, untuk melihat lebih jauh lagi bagaimana impresi dari mobil ini, bagaimana rasa berkendaranya, performanya, konsumsi listriknya, range-nya apakah sesuai dengan klaimnya atau tidak, akselerasinya, dan juga kelebihan serta kelemahannya. Tapi itu baru bisa kami lakukan setelah mendapatkan peminjaman mobil ini. Tapi untuk sekarang itulah first drive dari iCar V23. Bagi Anda yang ingin mencoba langsung mobil ini dan menonton video ini sebelum tanggal 15 Februari 2026, Anda bisa datang ke IMS 2026 dan langsung ke booth iCar serta langsung mencoba mobil ini baik di track yang ekstrim maupun di test drive yang reguler. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum.
main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.